Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Ibu Sri Intan Purnama. Kita sudah memasuki bab 10 barang publik dan eksternalitas. Seperti yang sudah kita ketahui bab sebelumnya mengenai pasar persaingan sempurna, di mana pasar yang paling baik untuk alokasi sumber daya melalui pertukaran. Nah, namun salah satu asumsi dasar pembahasan sebelumnya itu adalah barang yang dipertukarkan itu harus merupakan barang privat yang memiliki sifat rival dan juga barang yang eksklusif. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai apa itu barang publik, apa itu yang barang rival, eksklusif dan sebagainya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa sub pokok bahasan yang akan kita bahas itu adalah karakteristik barang publik, kemudian masalah-masalah dalam penyediaan barang publik, eksternalitas, efisiensi dan keadilan, serta pilihan masyarakat. Kita masuk kepada karakteristik barang publik. Nah, di sini ada yang bersifat non-rival dan juga bersifat non-eksklusif. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh apa itu bersifat non-rival dan bersifat non-eksklusif, saya menjelaskan dulu mengenai barang yang sifatnya rival. Nah, barang yang sifatnya rival itu artinya suatu barang yang tidak dapat dinikmati bersamaan secara bersama-sama begitu atau simultan tanpa saling meniadakan manfaat. Nah, contohnya misalnya adalah sehelai pakaian atau baju ya, itu bersifat rival. Contohnya bila Amir telah memakai baju tersebut, maka misalnya ada temannya Banu itu tidak dapat memakainya pada saat yang bersamaan. Nah, jadi Banu tidak mendapatkan manfaat karena dia tidak dapat mengkonsumsi baju tersebut. Nah, jika Banu memaksakan diri, mungkin baju tersebut akan terkoyak dan keduanya kehilangan manfaat dari baju tersebut. Nah, termasuk di dalam pengertian ini, barang bersifat rival, boleh dicatat ya. Barang bersifat rival adalah juga bersifat dapat dibagi-bagi atau juga dipecah-pecah ya, atau istilahnya itu adalah divisible ya. Kita misalnya bisa membeli 1 baju atau juga 3 baju. Nah, seperti itu. Selanjutnya eksklusif. Nah, sifat eksklusif itu artinya untuk dapat mengkonsumsi barang tersebut diperlukan syarat ya. Apa syaratnya? Misalnya harus membayar dan atau harus menggunakan kendaraan beroda 4 atau lebih begitu ya. Nah, ini seperti misalnya contohnya jalan tol. Nah, kalau baju tadi contohnya itu mempunyai sifat eksklusif sebab Amir tadi memperolehnya dengan membeli. Jika Amir tidak mau membayar atas baju tersebut, maka dia akan dikeluarkan dalam tanda kutip dari pasar. Nah, gitu ya. Jadi di sini sifat-sifat dari barang tersebut yang sebelum kita akan membahas selanjutnya. Baik, kita akan masuk kepada apa itu rival dan eksklusif. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai contoh baju ya. Nah, mungkin saja tapi misalnya begini, ada pendidikan Universitas Indonesia ya. Nah, di situ misalnya apakah disebut rival atau eksklusif? Tetapi itu juga tidak bisa dikatakan rival atau eksklusif. Kenapa? Karena kalau kita proses belajar di kelas, seorang dosen itu bisa sekaligus mengajar lebih dari 1 orang dan semuanya merasakan manfaat. Jika sifat rivalnya berkurang. Nah, tidak semua mahasiswa yang belajar di kelas itu membayar dari kantong pribadinya. Kenapa? Sebab sebagian besar biaya pendidikan juga berasal dari beasiswa, begitu ya. Jadi sifat eksklusifnya juga berkurang. Jadi di sini juga sama, pelayanan untuk misalnya panti anak-anak, panti jompo ya, itu bahkan tidak mempunyai sifat rival dan eksklusif. Jadi yang menikmati fasilitas panti jompo dan anak-anak itu adalah mereka yang tidak membayar karena tidak mampu.
Pelayanannya juga tidak rival karena dapat dinikmati secara bersamaan. Barang-barang inilah yang dinamakan dengan barang publik ya. Barang inilah yang dinamakan dengan barang publik. Jadi barang publik itu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah public goods. Ini karena mempunyai sifat non-rival dan juga non-eksklusif. Makanya dia disebut dengan barang publik karena sifatnya non-rival dan juga sifatnya non-eksklusif. Semua orang boleh menikmati, semua orang boleh mencobanya, ya. Nah, di sini ada 2 karakteristik dari barang publik itu yang tadi kita sebutkan di awal, bersifat non-rival dan juga bersifat non-eksklusif. Apa sih barang yang bersifat non-rival itu? Jadi barang yang bersifat non-rival itu yang ini ya. Nah, kita besarkan dulu. Barang yang bersifat non-rival itu adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama. Nah, pada waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat. Ini adalah yang dimaksud dengan barang non-rival. Contohnya itu Kebun Raya Bogor. Ya, Kebun Raya Bogor misalnya. Ini mempunyai sifat non-rival. Nah, kenapa? Karena dapat dinikmati ribuan orang sekaligus dan semuanya menikmati manfaat. Nah, demikian juga misalnya contoh lain adalah TNI ya. TNI Tentara Nasional Indonesia atau ABRI gitu ya. Ini juga sama, sifatnya adalah non-rival. Non-rival ya. Mencakup juga ini namanya non-divisible. Jadi tidak bisa dipecah-pecah. Begitu ya. Nah, itu adalah contoh dari bersifat non-rival. Tadi sifat dari barang publik. Sifat yang kedua dari barang publik adalah barang non-eksklusif. Nah, non-eksklusif ya. Nah, sifat non-eksklusif ini mengandung arti bahwa seseorang tidak perlu membayar. Seseorang ini tidak perlu membayar. Tuh ya. Nah, untuk menikmati manfaat dari barang publik tersebut. Contohnya itu adalah misalnya jalan raya ya. Jalan raya provinsi begitu ya. Atau jalan raya pedesaan itu. Nah, demikian juga dengan TNI dan jasa siaran TVRI itu juga pada zaman dulu ya. TVRI itu adalah salah satu siaran yang satu-satunya pada saat itu televisi. Jadi itu non eksklusif. Semua bisa nonton begitu. Nah, pertanyaannya apakah semua barang publik pasti mempunyai sifat non rival dan non eksklusif? Nah, ternyata di sini ada barang publik semu ya. Dikatakan semu, di sini ada barang publik semu. Kenapa dikatakan kok ada semu gitu ya? Nah, kenapa? Nah, ini karena unsur privat dan juga publik ada dalam satu barang. Nah, ya, 2 kemungkinan barang publik semu itu adalah bersifat rival tetapi non eksklusif, bersifat rival tetapi non eksklusif, kemudian ada juga bersifat non rival begitu tapi eksklusif. Nah, gitu ya. Seperti yang ada di sini, bersifat rival tetapi non eksklusif. Bersifat rival tetapi non eksklusif
Di sini artinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan. Tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan. Atau rival ya dalam istilahnya tadi. Namun untuk menikmatinya tidak juga harus membayar ya. Tidak usah membayar. Nah, konsultasi siswa yang dilakukan guru pembimbing di sekolah misalkan cukup baik untuk dijadikan contoh. Nah, untuk menjaga kerahasiaan dan kebebasan bicara, maka konsultasi tidak dapat dilakukan secara bersamaan ya, betul ya. Contohnya konsultasi atau dalam istilahnya ini konseling siswa begitu. Ini kan bersifat rival, betul ya, rival. Tapi ini untuk konsultasi itu diperlukan biaya nggak usah gitu kan, tidak membayar. Itu contohnya. Kemudian yang kedua ada yang non rival tetapi juga eksklusif. Nah, barang ini berarti dapat dikonsumsi secara bersamaan. Non-rival berarti dapat dikonsumsi secara bersamaan. Tetapi walaupun bersama-sama dia harus membayar, begitu ya. Nah, angkutan penumpang bus kota. Nah, contohnya bus kota ini dia bersama-sama, tetapi kita semua harus bayar jasa transportasi bus tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, di sini yang harus diingat adalah pertama, suatu barang itu dikatakan publik bukan karena wujudnya, melainkan sifatnya pada saat dikonsumsi. Karena itu, suatu barang sekaligus merupakan barang privat dan barang publik dilihat dari sifat pada saat mengkonsumsi barang tersebut. Misalnya siaran televisi swasta di Indonesia, dilihat dari sisi penonton itu kan barang publik. Tetapi kalau dilihat dari sisi pemasangan iklan, itu merupakan barang privat. Ideologi juga dapat mengubah sifat barang yang sama. Contohnya lagi pendidikan tinggi, seperti di Amerika Serikat, itu kan lebih bersifat privat dibandingkan pendidikan tinggi di Republik Rakyat Cina misalnya. Kemudian yang kedua, dalam dunia nyata jarang sekali barang yang bersifat publik atau privat itu 100%. Nah, kebanyakan dari bersifat publik semu ya, dengan derajat kesemuan yang berbeda-beda. Begitu ya, jadi tidak semua barang publik itu barang privat gitu ya, atau barang yang benar-benar bersifat publik begitu. Jadi ada kemungkinan tadi ya, bisa rival tapi non eksklusif atau non rival tetapi eksklusif. Selanjutnya masalah-masalah. Tentu saja ini ada masalah-masalah yang dihadapkan terhadap barang publik ya. Masalah pokok pada penyediaan barang publik. Apa itu? Pertama, pengukuran permintaan barang publik. Nah, contohnya itu misalnya jumlah kelompok banyak persepsi seseorang atau kelompok masyarakat terhadap barang publik itu sangat dipengaruhi banyak faktor yang sifatnya subjektif. Sehingga ini sulit mengukurnya. Kesulitan ini pun menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah barang publik yang efisien. Nah, kesulitan tersebut juga dapat merugikan kelompok tertentu. Pembangunan jalan layang di Jakarta misalnya sangat bermanfaat ya bagi memiliki mobil pribadi atau pemilik perusahaan transportasi. Tetapi di sisi lain ini merugikan masyarakat sekitarnya. Karena apa? Karena penggusuran dan hingar-bingar lalu lintas dan juga polusi udara. Gitu ya. Jadi pengukuran permintaan barang publik itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau misalnya dari sisi tadi, contoh kita ambil jalan layang tadi. Nah, kalau dari sisi pemilik mobil pribadi ini membantu sekali, ya. Atau dari jasa perusahaan itu juga sama, membantu sekali. Tetapi kalau dilihat dari sisi masyarakat yang terdampak dari penggusuran lahan untuk pembuatan jalan layang tersebut, ini justru mereka merasakan kesedihan ya atau kerugian mungkin ya yang tidak bisa diukur. Nah, ini pun kesedihan, kerugian dan semacamnya juga selain itu polusi. Kemudian ya hingar-bingar, berisik begitu. Nah, itu adalah salah satu pengukuran. Harus ada pengukuran permintaan barang publik tersebut, harus benar-benar diukur.
Selain pengukuran barang publik, juga masalah-masalah penyediaan barang publik itu juga bagaimana tentang pendanaan. Pendanaan di sini menunjukkan untuk menyediakan misalnya unit puskesmas begitu ya. Nah, jumlah dana yang dibutuhkan tuh sama dengan total manfaat marginal yang dinikmati seluruh masyarakat. Nah, seharusnya kan masyarakat yang kurang mampu itu dibebankan anggaran yang lebih besar karena manfaat yang dirasakan juga lebih besar. Tapi menurut teori perilaku konsumen, pembagian beban itu adalah efisien ya jika pemerintah mencari dana untuk pengadaan puskesmas melalui pemungutan pajak. Jadi seperti itu. Bahwa memang pendanaan penyediaan barang publik ini amat sulit. Ya, justru karena sifat-sifat barang publik itu sendiri. Itulah sebabnya secara umum pendanaan barang publik itu harus diselenggarakan oleh negara. Lagi-lagi kita harus memakai APBN. Ini harapannya ya. Kemudian yang C, penyediaan dan produksi barang publik. Nah, ini tidak bekerjanya mekanisme pasar persaingan sempurna, ini menyebabkan barang publik itu menjadi monopoli pemerintah. Setidak-tidaknya untuk jenis barang publik tertentu. Walaupun pemerintah yang menyediakan, tetapi produksi barang publik itu tidak harus pemerintah sebetulnya ya. Mungkin lebih efisien bila diserahkan kepada swasta. Benar nggak? Setuju nggak? Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena di sini apabila diserahkan misalnya melalui melalui pemerintah gitu ya, atau dikelola oleh negara, kadang juga terbengkalai. Ada tidak bisa se-expert mungkin swasta yang memang fokus terhadap bidangnya. Nah, contohnya untuk membangun sekolah dasar, rumah sakit pemerintah dan fasilitas pelayanan lainnya itu pemerintah menawarkan kepada pihak swasta melalui tender ya. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Nah, posisi birokrat yang memiliki kekuasaan monopoli itu cenderung menimbulkan kasus suap menyuap gitu ya, tender yang tidak terbuka dan kebocoran anggaran. Nah, anggaran penyediaan barang publik menjadi jauh lebih tinggi dari seharusnya. Nah, kalau ini bila dilakukan melalui pasar gitu ya. Jadi itulah masalah-masalah yang sering terjadi di barang publik mengenai barang publik itu sendiri. Ya, sekarang kita masuk ke eksternalitas, efisiensi dan keadilan. Apa itu eksternalitas? Di luar gitu ya, eksternalitas. Maksud eksternalitas dalam bahasa ekonomi di sini adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, jika tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain, berarti telah terjadi eksternalitas yang merugikan. Atau dalam istilahnya diseconomies externality. Nah, jika sebaliknya telah terjadi eksternalitas ekonomis atau eksternalitas menguntungkan, benefit ya, eksternalitas yang menguntungkan maupun yang merugikan menyebabkan pasar tidak bisa efisien. Nah, ini biasanya digambarkan dalam kurva. Kita bikin kurva-kurva terus dari kemarin ya. Memang ya ini teorinya mengenai harus dijabarkan oleh kurva itu ya. Di sini misalnya permintaannya itu flat ya. Di sini ada Q1, kemudian juga ada Q2. Ini adalah penawarannya, kita tarik sini. Ini adalah S1 dan ini S2. Ini sebenarnya lurus ya, tidak bergelombang. Jadi penawaran 1 dan penawaran 2. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Perusahaan itu mampu memproduksi dengan kapasitas produksi penawaran misalnya S2. Keseimbangan pasar terjadi pada saat misalnya ini adalah jumlah tapioka ya. Nah, tapioka yang diekspor oleh Q2 begitu. Apakah keseimbangan di atas efisien? Jawabannya tidak, sebab dengan memproduksi sebesar Q2, penderitaan yang dialami penduduk akibat pencemaran juga bertambah besar. Tuh ya, penderitaan itu merupakan biaya sosial. Nah, seandainya pemerintah bertindak tegas memaksa perusahaan untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah, kemampuan penawaran perusahaan adalah sebesar S1. Keseimbangan terjadi di Q1. Ya. Nah, kemampuan meningkatkan output dari Q1 ke Q2 ini diakibatkan perusahaan mampu mengambil sumber daya yang langka tanpa perlu membayar. Tujuan pemerintah itu menyediakan barang publik adalah menciptakan eksternalitas ekonomis yang sebesar-besarnya.
Eksternalitas ini akan menyebabkan biaya investasi dan biaya produksi, ya catat, biaya investasi dan biaya produksi itu akan semakin menjadi murah, begitu ya, apabila pemerintah menetapkan eksternalitas tadi, gitu ya. Jika aktivitas investasi dan produksi meningkat, itu diharapkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, stabilitas harga, daya saing ya dalam pasar internasional maka akan meningkat. Jadi melalui penyediaan barang publik, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi mikro dan makroekonomi. Tetapi masalahnya tetap sama, yaitu ada yang harus dikorbankan, efisiensi dan keadilan. Tadi itu, kalau kita bilang jalan tol bagus nggak, bikin jalan tol ya, jalan tol bagus gitu ya. Tetapi dari sisi yang lain ketika ingin menciptakan ini kan barang publik tapi bersifat tadi harus membayar eksklusif. Tetapi kita lihat dari dampak misalnya rumah-rumah warga terkena gusuran atau sawah-sawah mereka begitu ya. Nah ini juga harus diukur. Ini masalahnya itu tadi, apakah ini adil, apakah ini efisiensi begitu. Jadi kembali lagi kepada dari segi pengukuran atau keputusan dari kepala pemerintah, dalam hal ini presiden gitu ya. Kemudian pilihan masyarakat. Di sini kesulitan menentukan alokasi yang efisien dalam penyediaan barang publik ini menyebabkan masyarakat demokratis menempuh cara pemulihan suara. Nah, cara ini walaupun tidak sempurna dianggap paling mewakili aspirasi masyarakat. Kita bergotong royong, bermusyawarah itu sudah jadi budaya Indonesia ya. Nah, aturan umum dari sistem ini, pilihan yang diambil adalah yang memperoleh suara paling banyak atau mayoritas atau 50% suara ditambah 1. Nah, secara teoritis kelihatannya sederhana, tetapi metode ini menimbulkan kesulitan karena dalam praktik jumlah pemilihan sangat banyak dan preferensinya sangat beragam. Hal ini menimbulkan ketidakmungkinan mengagregasi pilihan individu menjadi pilihan masyarakat. Ketidakmungkinan ini dikenal sebagai teorema ketidakmungkinan Arrow. Ya, teorema ketidakmungkinan Arrow. Nah, Arrow ini adalah Kenneth Arrow. Dari Kenneth Arrow. Siapa Kenneth Arrow? Ini adalah orang yang pertama kali memikirkan teorema ketidakseimbangan ini. Ya, menurut Arrow itu setidak-tidaknya ada 2 alasan kemungkinan. Alasan yang pertama, pilihan individu seringkali tidak konsisten. Nah, pilihan individu seringkali tidak konsisten. Kemudian Ya, kemana tadi? Oke. Ya, sorry. Kemudian tadi yang kedua itu adalah adanya kelompok yang mendominasi dan mampu memaksakan kehendaknya kepada masyarakat banyak. Sehingga pilihan walaupun secara legal maupun pilihan rakyat, tetapi sebenarnya pilihan segelintir kelompok. Maksudnya kita seperti pemilihan umum begitu ya. Jadi kita sulit sekali untuk mendoktrinasi itu adalah pilihan hak suara memang betul-betul dari hati nuraninya atau justru ada penggiringan tertentu. Sehingga penggiringan tertentu itu justru akan menimbulkan salah satu justru kepentingan kelompok di sini. Inilah yang paling berbahaya sebetulnya. Nah, ini tapi mau tidak mau ini adalah sistem demokratisasi. Jadi sistem yang demokratis. Tetapi sebenarnya kalau dikupas secara tuntas ketika pemilihan umum pun, apakah betul-betul itu yang diinginkan, begitu kan? Mereka kan tidak tahu, ya. Mereka hanya dipaksa untuk misalnya memilih dan mereka memilih pun ada faktor-faktor lain kenapa mereka memilih
calon tersebut, misalnya begitu ya. Nah, ini adalah sulit ya, karena makanya disebut dengan ketidakmungkinan begitu ya. Yang pertama tadi, pilihan individu seringkali tidak konsisten ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang mendominasi dan mampu memaksakan kehendaknya. Jadi dia memaksa masyarakat banyak untuk ayo pilihannya, kamu harus milih ini. Begitu ya, nanti saya bayar begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan teori ketidakmungkinan tadi. Itu dari masalah-masalah barang-barang publik dan eksternalitas. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.